Manga One Piece chapter 1095 kali ini diberi judul Dunia di mana kematian lebih baik, yang mana chapter ini dibuka dengan ketakutan dari para pasukan angkatan laut yang berlarian setelah mendengar pengumuman dari pusat komando bahwa Gorosei Satoon telah menginjakkan kaki di Pulau Egghead, sekaligus imbauan kepada seluruh pasukan angkatan laut yang berpangkat rendah untuk segera menjauhi lokasi di mana Gorosei Satoon berada dengan tidak menoleh ke arah belakang. Jika tidak mematuhi, maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Para pasukan angkatan laut yang mendengar hal itu kaget bukan main, karena bagaimana bisa salah seorang petinggi dari pemerintah dunia berada di pulau ini bersama dengan mereka. Artinya walaupun Gorosei Satoon ikut serta bersama dengan rombongan armada angkatan laut ke Pulau Egghead, tidak semua dari mereka mengetahui informasi tersebut, alias hanya para petinggi saja yang mengetahui informasi ini, yang dalam hal ini Admiral Kizaru dan para wakil admiral yang lainnya. Angkatan laut yang melihat Gorosei Satoon ditusuk oleh Bonnie mengutuk perbuatan salah satu generasi terburuk tersebut, di mana mereka semua ingin menyerang anak Kuma yang begitu lancang melukai pemimpin mereka. Namun Gorosei Satoon malah marah kepada mereka dengan mengatakan, "Berhenti bergerak, dasar serangga-serangga yang tidak berguna. Jika aku tidak ingin tertusuk, aku sudah pasti menghindarinya," sambil menyerang Bonnie dengan kemampuan mata ajaibnya. Dengan kata lain, Gorosei Satoon sengaja membuat dirinya tertusuk dengan maksud tertentu, yang tujuannya mungkin untuk menangkap Bonnie, supaya ia bisa menyiksa dengan tangannya sendiri. Tapi tak sampai di situ saja, Gorosei Satoon juga menyerang Sanji, sampai-sampai membuat kepalanya seketika berdarah. Bisa dibilang kekuatan yang mengandalkan mata bukanlah kekuatan yang baru dalam dunia One Piece, meskipun pengguna kekuatan mata masih terbilang sedikit, yang jika ditotalkan untuk saat ini sudah berjumlah 5 orang, di mana yang terbaru adalah Gorosei Satoon itu sendiri. Memang di dalam cerita rakyat Jepang terdapat suatu kepercayaan bahwa siapapun yang pernah melihat makhluk Ushi Oni, maka dia tidak akan pernah selamat. Jadi saya rasa mungkin Oda terinspirasi dengan kepercayaan tersebut, kemudian mengadopsinya dalam cerita manganya sebagai kekuatan mata dari kemampuan buah iblis Gorosei Satoon. Dan pasca menyerang Bonnie dan Sanji dengan kekuatan matanya, Gorosei Satoon mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya. Lalu dalam hitungan detik, luka yang tadinya mengeluarkan darah seketika itu juga mulai menghilang alias kembali seperti semula. Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa keistimewaan dari buah iblis Zoan terletak pada regenerasinya yang cepat. Apalagi buah iblis Gorosei Satoon merupakan mode mythical Zoan yang memang dikenal dengan kemampuan uniknya, seperti halnya buah iblis Marco. Jadi tidak perlu heran dengan kemampuan buah iblis mode mythical Zoan yang memang dikenal dengan karakteristiknya masing-masing, yang notabene-nya sebagai buah iblis paling langka jika dibandingkan dengan buah iblis Logia, sebagaimana penuturan Kizaru pada saat menghadapi Marco chapter 554. Pasukan angkatan laut yang melihat kesempatan dalam kesempitan langsung menyuruh kepada anggota yang lain untuk segera menangkap Vegapunk CS. Akan tetapi, seruan tersebut tidak disetujui oleh Gorosei Satoon dengan mengatakan, "Jangan beri mereka peluang. Tetap tenang, mereka tidak bisa melarikan diri jika kalian terus membidikan senjata kalian pada mereka." Setelah mengatakan itu, Gorosei Satoon mengungkapkan kekecewaannya kepada Kizaru yang kali ini lambat menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Kizaru yang mendengar keluhan dari atasannya tersebut tak segan-segan untuk meminta maaf atas kesalahannya. Lalu ia meminta kesempatan untuk diberikan waktu sejenak karena ia merasa belum bisa menggerakkan tubuhnya akibat efek dari pukulan Gear 5 Luffy yang telah mengenai kepalanya, sehingga membuat kepalanya terasa pusing 7 keliling. Bahkan untuk berdiri saja susah. Jangankan berdiri, duduk pun saja tak mampu. Dari kejadian ini, kita bisa menakar kekuatan fisik dari Kaido, di mana ia tetap mampu berdiri setelah terkena boge mental Luffy dalam mode Gear 5. Jadi manakah yang paling kuat, apakah Kaido atau Kizaru? Silakan simpulkan sendiri. Gorosei Satoon yang melihat Luffy dalam keadaan tidak berdaya
mencoba untuk membunuh Luffy. Namun Franky dengan sigap menolong Luffy dengan tinju mekaniknya. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, mengapa regenerasi Luffy di Pulau Egghead tidak secepat dengan regenerasinya ketika melawan Kaido? Bukankah ini sesuatu yang aneh? Jadi, mungkinkah Oda melakukan sebuah kesalahan dalam hal ini? Kalau menurut analisaku, mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat melawan Kaido, Luffy benar-benar memaksa dirinya untuk bertarung mati-matian melawan Kaido. Apalagi harapan satu-satunya pasukan aliansi berada di pundaknya. Maka dari itu ia memforsir tubuhnya sendiri agar kembali pulih. Sedangkan di Pulau Egghead, Luffy tahu bahwa di tempat ia jatuh terdapat Franky dan Sanji. Jadi sudah pasti mereka berdua tidak akan membiarkan ia mati di tempat. Hal ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada Marco, chapter 1023, di mana Marco hanya diam di tempat, padahal pada saat itu dia lagi dibidik oleh anak buah Kaido. Dan sebelum ia terkena tembakan, Izo dengan cepat menolong Marco. Izo yang melihat Marco hanya melamun dalam pertempuran, langsung memarahinya begitu saja. Marco yang mendengar hal itu malah menjawab, "Ya, karena aku tahu kau akan melindungiku." Jadi saya rasa Luffy juga melakukan hal itu dalam chapter ini, yang tujuannya untuk menghemat tenaganya agar tidak terlalu terkuras karena mengingat pertempuran masih panjang. Sanji yang melihat Bonnie tersiksa di hadapannya hanya bisa berteriak di tempat karena memang mereka tidak bisa bergerak. Menyadari hal itu, Vegapunk langsung menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kekuatan buah iblis. Terlihat terdapat bayangan hitam yang transparan yang berada di depan mereka yang seolah-olah menahan pergerakan ketiganya. Kalau boleh jujur, kekuatan Gorosei Satoon ini mengingatkanku dengan kekuatan bocil yang bernama Miss Golden Week, yang dimana ia juga mampu menahan pergerakan seseorang dengan kekuatan hipnotisnya dengan melalui media lukis seperti yang pernah ia tunjukkan pada saat menghadapi Luffy di Arc Little Garden. Dan di chapter ini pula kita akhirnya mengetahui bahwa Kuma adalah ras Buccaneer yang menurut Gorosei Satoon adalah keturunan dari orang-orang yang melakukan dosa besar kepada dunia. Saya rasa di masa lalu ras Buccaneer melakukan sesuatu yang di mata pemerintah dunia adalah sesuatu dosa yang besar. Jadi atas pelanggaran itu, pemerintah dunia memburu mereka sampai-sampai membuat ras mereka hampir punah, mirip seperti yang dialami oleh ras Lunarian dan Mata Tiga. Dengan terungkapnya ras dari Kuma, maka sudah terjawablah ketiga ras yang belum ada di Pulau Whole Cake Island, yaitu ras Elbaf, Lunarian, dan Buccaneer. Lalu Bonnie teringat dengan perkataan ayahnya, di mana ayahnya mengidolakan sosok Nika, yang menurutnya suka menolong orang lain dari penderitaan dan memberi mereka kebebasan. Kemudian kita diperlihatkan tentang flashback Kuma masih kecil, di mana ia, ayah dan ibunya menjadi budak. Lalu ayahnya menceritakan cerita turun-temurun dari ras Buccaneer tentang prajurit kebebasan yang bernama Nika, atau sang dewa matahari, yang selalu tersenyum dan orang-orang akan selalu tertawa ketika mendengar detak jantungnya. Nika akan datang dan membebaskanmu ke lautan. Bisa dikatakan cerita ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Wushu kepada Jinbei chapter 1018, yang menurutnya cerita tersebut merupakan cerita legenda dari para budak sejak dahulu kala. Lalu pada 38 tahun yang lalu, diadakan perlombaan bagi para Tenryubito tentang perburuan masyarakat setempat plus dengan para budak yang berada di Pulau God Valley, yang pada saat itu baru saja diakuisisi oleh pemerintah dunia. Bahkan Raja God Valley saja menjadi korban pertama dari festival perburuan tersebut, yang mana pelaku utamanya adalah Vigarland Garling. Jika kita melihat wajah Garling muda, maka kita semua sepakat bahwa dia adalah ayah dari Akagami no Sense. Kalau ini benar, maka perkataan Shirohige pada chapter 434 merujuk pada Vigarland Garling, yang mana Shirohige mengatakan kepada Sense, "Luka yang kudapat dari orang itu terasa sakit setiap kali melihat wajahmu." Jadi ketika terjadi peperangan di God Valley,
Shirohige dan Garling sempat bertarung yang mengakibatkan Shirohige terluka. Entah siapa yang keluar sebagai pemenang. Kembali kepada cerita Kuma kecil, di mana ia bertemu dengan Ivankov dan seorang anak perempuan yang bernama Ginny, yang digadang-gadang oleh para fans sebagai ibu dari Luffy. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga Ginny adalah ibu dari Bonnie, karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama tukang makan. Tapi kan Luffy juga tukang makan. Jadi yang mana yang benar ini? Apakah Ginny adalah ibu Luffy? Atau ibu Bonnie? Entahlah, saya juga bingung. Tapi yang pasti, semuanya akan terungkap dengan seiring berjalannya cerita manga One Piece. Oke? Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subbreaker. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.